Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dari kelas 2H. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Yasike Agni Fariha dengan NIM 206121267. Kemudian ada Zentia Idawati dengan NIM 206121269 dan Vina Fadila Zulfa dengan NIM 206121295 yang pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penafsiran ayat Al-Quran tentang pendidikan karakter. Berikut penjelasannya. Pengertian pendidikan karakter. Karakter merupakan serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan untuk melakukan hal yang terbaik. Karakter yang baik harus didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan atau knowing the good, keinginan untuk berbuat baik atau desiring the good, dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik atau doing the good. Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami yang dimiliki manusia dengan kondisi lingkungan, sosial budaya, pendidikan, dan alam. Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar. Karakter dasar menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar karakter dasar adalah A. Cinta kepada Allah dan semesta beserta lainnya. B. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. C. Jujur. D. Hormat dan santun. E. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama. F. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. G. Keadilan dan kepemimpinan. H. Baik dan rendah hati. Dan yang terakhir I. Toleransi. Secara esensial, pendidikan karakter perlu mengupayakan penanaman akhlak terpuji dan pengendalian bahkan pembersihan dari akhlak tercela. Menurut Al-Ghazali, ada 2 jenis akhlak yang perlu mendapat perhatian ketika seseorang mendesain isi pendidikan karakter, yaitu akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah dan akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala macam tingkah laku yang baik. Adapun yang termasuk sifat-sifat mahmudah adalah A. Al-amanah atau setia, jujur, dapat dipercaya. B. As-sidqu, benar, jujur. C. Al-adl, adil. D. Al-afu, pemaaf. E. Al-alifah, disenangi. F. Al-wafa, menepati janji. G. Al-haya, malu. H. Ar-rifqu, lemah lembut. Dan I. Anisatun, bermuka manis. Adapun sifat-sifat mazmumah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ananiyah atau egois. Yang kedua al-baghyu atau melacur. Yang ketiga al-buhtan atau dusta. Yang keempat al-khianah atau khianat. Yang kelima az-zulmu atau aniaya. Yang keenam al-ghibah atau mengumpat. Yang ketujuh al-hasad atau dengki. Yang kedelapan al-kufran atau mengingkari nikmat. Yang selanjutnya adalah ar-riya atau ingin dipuji. Dan yang terakhir adalah an-namimah atau adu domba. Tahapan-tahapan dan peran keluarga dalam pendidikan karakter. Menurut psikologi perkembangan, setiap manusia memiliki potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dilahirkan, termasuk potensi karakter. Menurut Konfusius, seorang filosof Cina, manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan. Namun, apabila potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah manusia dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi. Menurut Erikson, sejak usia dini, Erikson menyebutkan bahwa anak adalah gambaran awal dari manusia, yaitu masa di mana kebajikan berkembang secara perlahan tapi pasti. Dengan kata lain, bila dasar-dasar kebajikan gagal ditanamkan pada usia dini, maka akan menjadi orang dewasa yang tidak memiliki nilai-nilai kebajikan.
2 tahun pertama dalam kehidupan adalah masa kritis bagi pembentukan pola penyesuaian pribadi dan sosial. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk pada awal kehidupan cenderung bersifat mapan, tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan terjadi, yaitu individu memperoleh bantuan atau bimbingan. Yang kedua, memperlakukan individu dengan cara-cara baru dan berbeda. Dan yang ketiga adalah dengan cara motivasi yang kuat dari individu itu sendiri untuk membuat suatu perubahan. Pengembangan karakter sebagai proses yang tiada henti terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah pada usia dini disebut sebagai tahap pembentukan. Tahap kedua, pada usia remaja disebut sebagai tahap pengembangan. Tahap ketiga, pada usia dewasa disebut sebagai tahap pemantapan. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah pada usia tua disebut sebagai tahap pembijaksanaan. Lalu, model-model pendidikan akhlak atau karakter dalam Al-Quran. Ada beberapa model pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Yang pertama, model perintah. Model perintah yang terdapat dalam Al-Quran mengarahkan sikap dan tingkah laku manusia ke taraf yang lebih baik. Atau dengan kata lain, konten pendidikan yang berhubungan dengan perubahan individu banyak disampaikan dengan cara perintah. Lalu yang kedua, model larangan. Dalam pembahasan masalah akhlak, kalimat an-nahi lebih bermakna mutlak, kontinu, dan istimror. Karena larangan yang disebutkan pada masalah akhlak adalah merupakan penjelasan perkara-perkara buruk yang harus ditinggalkan. Lalu yang ketiga, model targhib atau motivasi. Targhib menjadi model pendidikan yang memberi efek motivasi untuk beramal dan mempercayai suatu yang dijanjikan. Selanjutnya, model tarhib atau menakut-nakuti. Dalam Al-Quran, tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar menjauhi larangan dan meninggalkan suatu perbuatan. Semua tarhib yang disampaikan Allah kepada manusia bersifat ancaman yang disampaikan dalam proses mendidik manusia. Lalu, model kisah. Model kisah merupakan sarana yang mudah untuk mendidik manusia. Model ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran. Kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran ini mengiringi berbagai aspek pendidikan yang dibutuhkan manusia. Salah satunya adalah aspek akhlak. Lalu yang keenam, model dialog dan debat. Pendidikan dan pembinaan dalam Al-Quran juga menggunakan model dialog dan debat dengan berbagai variasi yang indah, sehingga pembaca menikmati keindahan tersebut. Lalu yang ketujuh, model pembiasaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya pembiasaan bisa terlihat pada term amilus sholihat. Term ini diungkapkan Al-Quran sebanyak 73 kali. Bisa diterjemahkan dengan kalimat, mereka selalu melakukan amal kebaikan atau membiasakan beramal soleh. Lalu yang kedelapan, qudwah atau teladan. Merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Qudwah berasal dari huruf qaf, dal, waw yang berarti uswah atau yang dimaksud ikutan atau teladan. Uswah di sini dimaknai sebagai uswah hasanah dan uswah sayyi'ah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.